Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Eros sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren cadas. Ya, sobat Eros sekalian, saya bersama Kapten Timnas Muhammad Syaugi, ya, Habib Muhammad Syaugi Alaidrus, itu lengkapnya, ya. Dan Allahu Akbar, ada kesalahan. Oh no, sudah rupanya. Saya pikir tadi saya tidak publish, ya. Ini live ini. Ternyata saya publish sudah. Sudah lama saya mau interview sama Kapten Syaugi, tapi kesibukannya luar biasa, ya. Ditolak terus saya, ya kan? Paling bisa nih, ya, karena itu sudahlah saya todong aja di salah satu markas pemenangan Anies Mohaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun pangkat kapten turun dari Marsikal Madia ya? Madia, ini kapten Timnas. Oh, kapten ya, kan? Timnas, ya. Pak Kapten, ya, Bro Kapten aja. Bro, cocok. Bro Kapten. Tentu orang akan bertanya, ya, apa yang akan dilakukan oleh Timnas Amin ke depan? Dan ini juga tentu memberikan penguatan kepada para pendukung dan juga memberikan kepastian kira-kira langkah-langkah ke depan itu memunculkan turbulensi politik atau tidak dan lain sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Bung Refli, sahabat saya yang sudah cukup lama saya kenal nih. Memang siang hari ini saya ditodong, tiba-tiba ketemu di tempat ini. Tapi alhamdulillah. Jadi ke depan bagaimana dari Timnas Amin ini menurut Timnas, ya. Jadi kalau kita lihat setelah 14 Februari yang lalu, sekarang ini adalah fasenya penghitungan. Ya, kita tahu sendiri ada Sirekap yang bermasalah tersebut, ya, apalagi sekarang sudah di take down kalau tidak salah. Kemudian sebelumnya juga ada quick count dan manual count. Nah, manual pun ada di beberapa tempat dihentikan. Jadi Timnas Amin saat ini adalah tentunya dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang kita semua pada tahu. Mudah-mudahan kecurangan-kecurangan tersebut kita bisa kumpulkan karena kita sudah berkomunikasi dengan seluruh pejuang perubahan yang mendukung pasangan 01 dimanapun beliau-beliau itu berada di TPS, sudah mengirimkan info-info yang bisa dijadikan fakta hukum. Harapannya dengan pengumpulan bukti-bukti tersebut bisa yang nantinya menuju kepada TSM tersebut. Dan ini saya yakin dengan bukti-bukti yang insya Allah sudah terkumpul di tim nasional, tim hukum nasional kita, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah siap. Begitu Bung Refli. Oke, Bro Kapten, kan ada beberapa hal, ya, yang kemudian menjadi wacana. Saya mencatat paling tidak 4 hal yang penting. Pertama adalah konon ada wacana untuk mendorong hak angket DPR terhadap kecurangan pemilu. Yang kedua, meminta audit forensik terhadap IT KPU, dan barangkali bukan hanya Sirekap, tapi juga IT manual itu. Kan kita nggak tahu juga jaminannya, bahwa yang ditulis itu sama dengan yang masuk elektroniknya. Yang ketiga adalah ada kemungkinan juga memperkarakan TSM ini di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, karena pelanggaran administratif TSM itu adalah wilayah Bawaslu. Kemudian yang ke-14, mungkin but not least, adalah kemungkinan skenario mau tidak mau ke Mahkamah Konstitusi, terlepas banyak orang yang skeptis. Terhadap 4 hal itu bisa dielaborasi satu-satu, Kapten, silakan. Terima kasih Bung Refli. Yang pertama tadi kalau tidak salah ada nuansa tentang hak angket. Ya, itu yang saya dengar khususnya itu adalah dari pasangan 03, ya kan? Dan itu menurut saya adalah hak politik partai-partai politik, ya. Partai politik khususnya
pengusung 03 ataupun mungkin juga 01. Kalau kemarin Pak Anies dan Pak Muhaimin pada waktu doorstop di tim hukum nasional mengatakan apabila itu dimulai dari fraksi terbesar kita, PDIP, ya pasti kita 3 pengusung partai kita ini akan ikut. Jadi itu adalah di bidang parlemen atau bidang partai politik, bukan dari timnas. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? Soal audit forensik. Audit forensik, ya. KPU. Kita memang melihat banyak permasalahan-permasalahan yang ada di IT tersebut. Apakah itu Sirekap ataupun IT yang manual tersebut. Ini membuktikan bahwa masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas, dengan benar seperti itu, sehingga ada kemungkinan, walaupun saya ada dengar kalau tidak salah di media mana begitu, sudah dijawab oleh KPU bahwa itu tidak perlu atau tidak bisa begitu. Saya pikir masyarakat atau kita juga sudah mengajukan, khususnya tim hukum nasional tersebut, kepada KPU untuk melakukan audit forensik, kepada Bawaslu juga. Jadi kita ini sebetulnya dari Timnas Amin, khususnya tim hukum nasional, sudah berkali-kali mengajukan surat-surat pengaduan tentang kecurangan kepada Bawaslu. Nah, mudah-mudahan Bawaslu bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut, sehingga kita menjadi clear apa yang menjadi gugatan kita di Bawaslu. Yang ketiga tadi? Yang ketiga soal Bawaslu, pelanggaran administratif TSM. Ya, pelanggaran administratif TSM itu memang diajukan kepada Bawaslu. Walaupun di Bawaslu setahu saya tidak ada pengadilan, tetapi Bawaslu bisa memutuskan. Tapi sejauh ini belum ada putusan dari surat-surat yang sudah disampaikan kepada Bawaslu tersebut, belum ada jawaban sampai saat ini kepada tim hukum nasional Amin. Kalau tidak salah, itu berlaku 14 hari kalau nggak salah sejak surat itu dikirimkan. Saya klarifikasi Pak Kapten, kalau kita mau mengajukan yang namanya permohonan pelanggaran administratif itu memang bisa dilakukan oleh paslon sendiri, bisa oleh pemilih, dan kemudian bisa oleh pemantau. Nah, pertanyaan saya adalah apakah paslon akan mengajukan option itu, karena memang harus berbentuk berkas yang memang benar-benar diajukan dalam hal pelanggaran TSM untuk dilakukan adjudikasi. Jadi bukan sekedar laporan, tapi betul-betul permohonan atau bahasa umumnya gugatan begitu. Ya, jadi kalau dari tim hukum nasional pasangan 01, saya pikir rencana itu ada, dan sekarang dalam rangka pengumpulan. Tadi saya sudah sampaikan pengumpulan bukti-bukti yang menuju ke TSM tersebut. Jadi apabila bukti itu sudah lengkap dan kita yakini itu benar, baru itu akan diserahkan kepada Bawaslu. Jadi itu saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama akan selesai hal tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa segera ditanggapi oleh Bawaslu. Oke, tapi masalahnya concernnya adalah soal waktu, Pak Kapten. Karena kita tahu bahwa rekapitulasi terakhir pengumuman di KPU Nasional itu kan tanggal 20 Maret. Betul. Kalau sekarang tanggal 21, maka secara teoritis waktu tinggal 1 bulan lagi. Tapi 1 bulan itu maksimal. 20 Maret kan bisa dimajukan. Yeah. Sementara penyelesaian di Bawaslu itu 14 hari kerja. Kalau 14 hari kerja ya kira-kira 16 hari atau 17 hari kan, tergantung 18 hari mungkin, karena kalau Jumat dia tidak kerja berarti 18 hari. Dan waktunya belum lagi kalau misalnya dipakai upaya ke Mahkamah Agung karena langsung kasasi. Apa tidak terlambat tuh, Kapten? Saya pikir tidak ada kata terlambat, ya. Jadi tim hukum nasional sudah memperhitungkan itu semua, dan ini memang sudah direncanakan bagaimana momentumnya, kapan itu diserahkan, sudah dihitung, saya yakin, ya. Jadi nanti tinggal kita menunggu waktunya saja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga waktu itu kemarin kalau tidak salah sudah disampaikan oleh Pak Anies, kita itu tidak mau yang katakan yang biasa-biasa. Jadi kalau kita punya bukti itu betul-betul bukti yang memang fakta hukum yang bisa diterima oleh semua pihak, terutama hakim. Kalau di Bawaslu ya Bawaslu lah seperti itu. Jadi saya yakinlah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilayangkan bukti-bukti tersebut sehingga segera ada putusan. Walaupun 14 hari saya yakin masih cukup. Kalau tadi dikatakan 20 Maret kemungkinan ada maju, memang bisa-bisa saja. Tapi kalau kita lihat situasi sekarang, penghitungan di kecamatan pun beberapa dihentikan. Jadi ini kan menunjukkan bahwa proses itu tetap akan lebih lama kelihatannya. Begitu, Bung Rafli. Yang keempat, satu lagi tadi apa? The last but not least soal Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini the last battle, jangan-jangan. Ya. Jadi kita tetap harus katakan mengajukan itu baik ke Bawaslu tadi, ke MA maupun ke MK. Ya.
kalau kita dengarkan Pak Mahfud beberapa waktu ini mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu harusnya yang utama itu tentang konstitusi. Tapi selama ini kan kita tahunya urusannya angka kebanyakan selama ini. Jadi saya yakin apabila kita bisa memberikan bukti-bukti yang mengarah kepada TSM walaupun angkanya seberapapun itu, insya Allah dengan bukti yang kuat, saya yakin hakim-hakim konstitusi kan orang-orang yang kredibel, punya harga diri, ya kan? Mudah-mudahan ini bisa membuktikan hal tersebut. Jadi di 3 tempat tersebut saya yakin tim hukum nasional akan berjuang untuk memberikan fakta-fakta yang menunjukkan kecurangan dalam rangka TSM tersebut. Begitu, Bung. Ya, ada pertanyaan dua terakhir ya, Pak Bro Kapten, terkait dengan persiapan tim hukum nasional. Di masa lalu, 2014, 2019 terutama, terlihat bahwa tim hukum Prabowo, Hatta Rajasa, dan Prabowo satunya lagi, Sandi Uno, itu tidak siap. Jadi ketika waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan itu, karena saya tahu prosesnya, mereka kelabakan. Dan ketika mempresenting permohonan tidak bisa menunjukkan baik aspek kuantitatif maupun aspek kualitatifnya TSM. Saya terus terang ya, karena bagian dari Amin juga tidak ingin itu terulang kembali. Sejauh mana progres yang ada di tim hukum nasional yang bisa dipantau oleh Pak Kapten, Bro Kapten, agar ketidaksiapan itu tidak berulang kembali. Ya, kita belajar dari pengalaman 5 tahun yang lalu ya, Bung Revi, dengan data yang tidak lengkap. Sekarang sudah berbeda, Bung Revi. Sekarang sudah dipersiapkan termasuk data-data dalam bentuk digital, ya, bukti-bukti itu. Itu yang akan mempermudah, insya Allah hakim konstitusi bisa melihat itu dengan cepat. Walaupun tetap bukti otentik kertas tetap diperlukan. Dan ini sudah dipelajari tentu saja oleh tim hukum nasional yang begitu banyak ya. Mereka ini ada di 38 provinsi. Jadi kita sebetulnya sudah tahu bukti-bukti tersebut, sekarang sedang disusun serapi mungkin. Kemarin laporan mereka sudah 80%. Bukti-bukti itu ada, tinggal dirapikan, mungkin nanti perlu di FGD-kan, kira-kira begitu. Sehingga semakin kita firm yakin bahwa ini bukti-bukti terbaik yang bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi kalau sampai Mahkamah Konstitusi. Kita harapannya di Bawaslu sudah bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi mudah-mudahan kerja keras selama ini yang dilakukan oleh tim hukum nasional mudah-mudahan dapat mencapai tujuannya. Saya bilang 2 dari terakhir lagi ya. Nggak apa-apa. Ini yang penting ya. Ada relawan-relawan ya, pejuang perubahan yang memberikan statement macam-macam ya statementnya. Ada yang bilang diskualifikasi, tolak pemilu, macam-macam. Kemarin ada 1000 ketua simpul relawan, begitu juga ngomongnya. Apa tanggapan Bro Kapten terhadap sikap yang mereka keluarkan dari pejuang perubahan ini? Ya, pertama kita mengapresiasi ya seluruh pejuang perubahan yang ingin menyampaikan aspirasinya, dan saya pikir itu dilindungi undang-undang. Jadi boleh dia mengatakan perubahan karena memang pengennya perubahan. Jadi nanti kami serahkan dengan bukti-bukti yang ada itu, apa putusannya? Apakah itu di Bawaslu, kemudian ataukah di MA, ataukah di Mahkamah Konstitusi. Yang penting selalu dikatakan oleh Pak Anies itu, kita melakukan kegiatan pemilu ini dengan taat aturan, ya, dengan taat aturan sehingga berintegritas. Pasangan 01 tidak pengen menodai dengan hal-hal kecurangan. Apapun hasilnya pasti akan diterima selama itu fair, jujur dan adil. Jadi saya pikir itu sah-sah saja pejuang perubahan yang demikian besarnya mendukung 01 diperbolehkan dia menginginkan si A, si B putusan tersebut, itu sah-sah saja. Kalau kami menyerahkan kepada putusan nanti selama itu adil pasti kami akan menerima. Gitu, maksudnya political statement yang dikeluarkan oleh relawan atau pejuang perubahan ini nggak masalah ya? Tidak masalah. Walaupun, itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat, ya kan? Kita bisa menerima lah. Artinya aspirasi masyarakat berbeda-beda. Dia bisa melihat dari sisi sudut tertentu sehingga menginginkan hal tersebut. Yang jelas semua kita apresiasi perjuangannya selama ini yang telah mendukung pasangan Amin dengan teklek perubahan tadi. Kita tinggal tunggu nanti apa putusan dari, katakan kalau lewat pengadilan, ya apa putusannya. Begitu, Bung. Oke, ini benar-benar terakhir, Bro Kapten ya. Apa pesan Bro Kapten untuk teman-teman yang barangkali saat ini ada yang separuh hopeless, separuh putus asa,
masih yang bersemangat, ada yang di lapangan. Intinya adalah pendukung Amin yang jutaan itu, apa pesan yang mau disampaikan? Ya, kepada rekan-rekan seperjuangan ya, pejuang perubahan, sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudaraku semua pendukung 01. Saya yakin perjuangan ini belum berakhir. Ya, militansi Bapak Ibu semua tetap diperlukan. Saya yakin dengan usaha yang tulus, ya, hati yang bersih, insya Allah usaha kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pesimis, kumpulkan semua bukti-bukti hasil yang para Bapak Ibu saksi pegang, dipertahankan betul-betul, kemudian nanti diserahkan pada tim di atas, sehingga kita memiliki bukti-bukti secara lengkap, termasuk tadi bukti-bukti kecurangan bisa disampaikan ke tim hukum nasional. Saya yakin tanpa lelah Bapak Ibu semua memperjuangkan ini, dan sekali lagi saya apresiasi dan mengucapkan setinggi-tingginya terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan kita akan membawa hasil yang maksimal sesuai ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, gitu, Bu. ya Rabbal Alamin. Ya, itu sobat era sekalian, wawancara kita dengan Kapten Timnas ya, yang kegantengannya tidak bisa dikalahkan ya, kecuali oleh Tom Lembong. Nah ini ya. Jadi biar kita tahu bahwa saya tidak hoax ya, saya satu frame juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren cadas. Al Gogi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.